dipersembahkan oleh Jadi ketika begini kita aman membangun industri manufacturing tenda pertama di Indonesia. I appreciate your enthusiasm. Gitar bambu, bass bambu, biola bambu, drum bambu, dan saya pun membentuk grup musik namanya The Bamboo Essential. Kami menciptakan produk oleh-oleh kekinian biasa dikenal dengan tote bag. Keunggulannya terletak pada motif kami yang memiliki kisah, unik, dan juga edukatif. Saya rasa produknya solid, jahitan bagus, termos juga bagus, kualitasnya itu oke lah. Saya masih agak ragu-ragu karena udah pernah pengalaman di IP itu sangat susah di Indonesia. Pemirsa, selamat datang di Juragan Zaman Now Season 5, kompetisi wirausaha yang menjadi ruang akselerasi bagi para pelaku UMKM untuk membawa bisnis mereka naik kelas. Dan kali ini bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, di sini para peserta akan mempresentasikan ide usaha, inovasi, strategi, dan juga visi mereka untuk menunjukkan kalau pelaku UMKM di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam membangun usaha yang berdaya saing, naik kelas, hingga menembus pasar global. Para pelaku UMKM ini tentu memerlukan dukungan berbagai pihak. Program Juragan Zaman Now Season 5 didukung oleh Bank Negara Indonesia melalui program Ekspora yang terus mendorong pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Lewat Ekspora, UMKM akan didampingi menjadi go produktif dengan edukasi dan akses permodalan, go digital melalui digitalisasi usaha dan pasar online, serta go global yang membuka akses ke buyer internasional. Karena bersama BNI, peluang bisnis semakin terbuka luas untuk naik kelas dan go internasional. Ekspor jadi mudah bersama Ekspora. Dan selengkapnya di ekspora.bni.co.id. Pemirsa, pada hari ini ada 3 peserta yang akan mempresentasikan terkait dengan usaha mereka di hadapan para panelis. Langsung saja kita mulai dengan peserta yang pertama. Kita simak pemirsa. Semua industri besar lahir dari sebuah masalah. Black Sherpa lahir dari kegagalan pasar. Saat tren pendakian ultralight mulai berkembang, tenda ringan hampir tidak tersedia di Indonesia. Demand tinggi, supply kosong. Di situ saya melihat celah industri. Sejak 2019, lebih dari 4.000 unit telah terjual. Rating pelanggan 4,5 dari 5. Omset terus bertumbuh, komoditas terbentuk, pasar tervalidasi. Ini bukan ide, ini sudah berjalan. Namun hari ini tantangannya bukan lagi validasi pasar. Tantangannya adalah kapasitas. Produksi masih terbatas, sistem masih pre-order, demand terus meningkat. Industri ini membutuhkan fondasi yang jauh lebih besar. JJN Season 5, saatnya UMKM naik kelas! Video tadi adalah perjalanan kami. Saya Musa, founder Black Sherpa. Ini bukan soal mendanai sebuah brand tenda biasa. Ini adalah kesempatan untuk ikut serta membangun industri manufacturing tenda pertama di Indonesia. 600 miliar. Ini adalah total perkiraan nilai total pasar tenda outdoor di Indonesia. Namun, tenda yang beredar di pasaran saat ini masih diproduksi di luar negeri. Black Sherpa hadir untuk menyelesaikan gap tersebut. Kami membangun manufacturing tenda sendiri di dalam negeri. Sejak tahun 2019, kami bertumbuh dan berkembang. Revenue paling tinggi kami ada di tahun 2023 dengan 1,6 miliar rupiah. Kami membutuhkan dana sebesar 1,5 miliar dengan menawarkan equity sebesar 1,5 miliar untuk 15% saham Black Sherpa. Terima kasih. Salam dari Black Sherpa. Oke,
good presentation. Ini sekarang udah terjual 4.000 unit, cara jualnya bagaimana? Kami 100% online. Kurang lebih dari total penjualan tuh ada yang repeat order atau marketnya, customer-nya makin luas? Sebagian ada yang repeat order, dan dari repeat order ini ada komunitasnya tersendiri yang terus disampaikan ke komunitas sehingga menjadi lebih besar. Berapa persen kira-kira yang repeat? Dari yang ininya, yang repeat ordernya, Iya. itu sekitar 20-30%. Kebanyakan tenda outdoor di Indonesia, frame-nya itu masih fiber, dan itu berbahaya. Jadi ketika begini kita aman. Dan kalau misal frame-nya itu jelek, pasti patah dan biasanya nusuk-nusuk ke jari dia. Begitu. Ini handmade bukan sih? Ya, handmade tapi menggunakan tentunya mesin industrial ya. Oke. Sesuai dengan standar. Sedikit menambahkan, jadi mereka saat ini masih PO gitu sistemnya. Jadi orang pesen dulu, mereka baru buat gitu. Nah, dengan adanya modal ini sebenarnya mereka bisa produksi lebih banyak, punya inventaris, dan sehingga kalau kapanpun orang mau beli, tinggal beli. Jadi opportunity-nya nggak hilang sebenarnya gitu. PO-nya berapa lama? Nah, memang PO-nya ini bisa sampai 3 bulan bahkan 1 tahun. Lama banget. Iya. Itu makanya ratingnya itu agak rendah, itu justru bukan dari komplain produknya, tapi dari lamanya. Benar-benar Black Sharpa tuh terkenal banget sama lamanya. Oke. I appreciate your enthusiasm. Ini dari seluruh market share, right? Berapa persen dari yang 699 ini online aja? Ya, ini online aja. Jadi market online di Indonesia untuk tenda itu 699 hanya online. Enggak. Tentunya online ini dia besar banget kalau online. Kita di industri outdoor justru lebih sedikit sekarang di offline-nya. Oke, I think itu sementara itu dulu karena saya ingin tahu karena yang terpenting menurut saya adalah akan bicara lebih dalam mengenai strukturnya. Karena produknya ada, marketnya ada. I think the structure yang mesti bisa dipertanggungjawabkan. Saya akan lihat, tadi saya belum baca, saya akan baca dulu, mungkin saya akan kembali bicara soal struktur tadi. Oke, baik. Thank Pak you. Rex, silakan Pak. Ya, saya nggak terlalu paham industrinya ya, walaupun masa muda dulu kayak Mas juga gitu ya. Baik. Jadi mungkin pertanyaan saya cukup simple ya. Di market itu, apa sih yang menjadi dasar atau alasan mereka membeli tenda seperti ini? Yes. Ini yang poin juga yang menarik, di mana para penggiat outdoor di Indonesia itu sudah mulai tercerahkan dan kesadaran akan memilih tenda yang ringan tapi juga safe. Istilah kami ada self support, itu menjadi dorongan untuk membeli sekali tapi juga sustain si produknya. Dan tentunya karena ini produksi dalam negeri, kita ada repair gear tersendiri. Nah, itu juga menjadi USP-nya. Apa produk ini tidak bisa ditiru oleh kompetitor yang besar atau like a big company? Ini kenyataannya, di mana semua brand besar itu dia nggak mau ribet dan langsung ke China. So, dengan kata lain, kalau pembelian tenda seperti ini tuh lebih ke arah fungsional ya, Yes. tidak ada emosionalnya gitu. Yes, nggak ada fungsional. Ya, I think itu satu poin yang bisa dieksplor nanti, bahwa ini tuh karya anak bangsa, kemudian ada story-story yang memperkuatnya sehingga ada emotional approach-nya. Kalau saya, let's say ya, misalnya mau belinya, saya mau beli deh buat di backyard atau di di mana gitu. Saya pilih brand Black Sharpa aja deh, karena dengan story-nya gitu. Otherwise, it's a functional. And then kalau udah bicara fungsional ya best price, best quality, udah seperti itu, yang which is big company bisa provide itu gitu. Yang mungkin kalau emosionalnya mereka nggak ada gitu. Baik. Pak Bas, ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya juga sama, masih belum gitu ngerti market ini ya. Tapi dan saya lihat dari kualitas terkuatnya Black Sharpa ini, kekuatannya di rain protection ini ya. Ya, semuanya kita pikirkan seperti reinforcement. Di sini kita sudah Bartek dan ini reinforcement udah menggunakan Eco Green Stop, dan ini pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi seperti ini.
kita pikirkan agar memang si pendaki itu safe ketika di pendakian di gunung. Oke, Mungkin baik. sebagai penutup saya mau tambahkan aja. First, this is local pride. Yang kedua, passion. Saya paling suka kalau bisnis coming from the passion, ngerti semuanya dari ujung sampai ujung gitu ya. Dan yang ketiga, trennya semakin naik, orang makin suka outdoor gitu ya. Terus potensial marketnya masih besar. Dan yang paling menarik adalah ini punya potensi dari sisi manajemen, butuh bantuan dari para panelis dan juga investor untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Oke, baik. Nanti kita akan lihat ya, Mas Musa dari Black Sherpa, bagaimana keputusan dari para panelis, apakah akan mendapatkan pendanaan sebesar 1,5 miliar rupiah atau justru maka ada peluang-peluang lainnya yang akan muncul nanti di episode kali ini. Dan nanti kita nantikan bersama, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dengan adanya Black Sherpa di sini menjadi tahu bahwa memang industri outdoor di Indonesia juga sangat menggiurkan, walaupun memang perlu lagi exposure-nya agar bisa diketahui secara halayak luas. Kita bisa lihat dari karakter seorang foundernya sendiri, punya passion yang begitu besar terhadap produknya. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk para juragan menolak opportunity emas ini. Kang Musa, lagi apa Kang? Ada Kang Angga, saya tuh lagi kebingungan Kang, lagi nunggu telepon istri buat konfirmasi ini tuh terlalu outdoor apa gimana ya Kang? Nah, kayaknya bagus nih Kang Angga nih. Oh gini Kang, cobain deh fitur aplikasi Google Gemini. Kang Musa buka aplikasi Google Gemini. Nah, di pojok kanan itu ada namanya Gemini Live, cobain deh. Oh, ini Gemini aplikasi. Betul Kang, cobain deh. Coba gimana Kang? Tunggu sebentar, saya bantuin Kang Musa setting ya. Oke, nih saya bawain tripodnya. Hai, sudah persiapan ternyata. Ya, coba. Halo Gemini, gimana penampilan saya? Udah oke belum buat presentasi? Halo, dengan kaos hitam dan celana abu-abu itu kamu terlihat rapi dan santai. Tapi untuk presentasi, apa kamu mau coba pakai kemeja atau baju yang lebih formal? Tuh kan, keren kan Kang? Keren bisa. Google Gemini atuh. Berarti kayaknya ini harus ganti nih, ada beberapa pilihan sih saya. Halo Gemini, bagusan pakai kemeja yang ada namanya atau pakai polos kaos putih ya? Untuk presentasi, kemeja biru dengan nama kamu tampaknya lebih formal dan memberikan kesan profesional. Kaos putih juga bagus, tapi mungkin lebih cocok untuk acara yang lebih santai. Kamu sendiri suka yang mana? Wah, bener. Mantap nih Google Gemini nih. Keren ya Kang ya? Bener, keren. Kang, saya tinggal dulu ya. Siap. Kamu siap-siap. Oke, hatur nuhun Kang Angga. Gemini, temenin aku latihan presentasi ya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh